Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bait 19 Yamakawagga. Bahum pice sahitang bhasamano natak karoho tinaro pamatto gopo wagawo ganayang paresang nabhagawa samanya sahoti. Bait 19 Yamakawagga. Artinya, biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Bait 20 Yamakawagga. Appam pice sahitang bhasamano dhammasahoti anudhammacari raganca dosanca pahaya mohang samma pajanno suwimutta citto. Samma pajano suwimutta citto anupadiano idawa hurangwa sabhagawa
samanya sahoti. Bait 20 Yamakawaga artinya, biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu indria, kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar, dan batin yang bebas dari nafsu, tidak melekat pada apapun, baik di sini maupun di sana, maka ia akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 19 dan 20 oleh Buddha Gautama. Kisah dua orang sahabat. Suatu ketika, terdapat dua orang sahabat yang berasal dari keluarga terpelajar, dua biku dari Sawathi. Salah satu dari mereka mempelajari dhamma yang pernah dikhotbahkan oleh Sang Buddha dan sangat ahli, pandai dalam menguraikan dan mengkhotbahkan dhamma tersebut. Dia mengajar 500 biku dan menjadi pembimbing bagi 18 grup dari para biku tersebut. Biku lainnya berusaha keras, tekun, dan sangat rajin dalam meditasi, sehingga ia mencapai tingkat kesucian arahat dengan memiliki pandangan terang analitis. Pada suatu kesempatan, ketika biku kedua datang untuk memberi hormat kepada Sang Buddha di Wihara Jetawana, kedua biku tersebut bertemu. Biku ahli dhamma tidak mengetahui bahwa biku sahabatnya telah menjadi seorang arahat. Dia memandang rendah biku kedua itu. Dia berpikir bahwa biku tua ini hanya mengetahui sedikit dhamma. Maka dia berpikir akan mengajukan pertanyaan kepada sahabatnya, bahkan ingin membuat malu. Sang Buddha mengetahui tentang maksud tidak baik itu. Sang Buddha juga mengetahui bahwa hasilnya akan membuat kesulitan bagi pengikut luhur seperti biku terpelajar itu. Dia akan terlahir kembali di alam kehidupan yang lebih rendah. Dengan dilandasi kasih sayang, Sang Buddha mengunjungi kedua biku tersebut untuk mencegah sang terpelajar bertanya kepada biku sahabatnya. Sang Buddha sendiri bertanya perihal penunggalan kesadaran atau jhana dan jalan kesucian atau magga kepada guru dhamma. Tetapi ia tidak dapat menjawab, karena dia tidak mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Biku sahabatnya telah mempraktekkan dhamma, dan telah mencapai tingkat kesucian arahat, dapat menjawab semua pertanyaan. Sang Buddha memuji biku yang telah mempraktekkan dhamma atau vipassaka, tetapi tidak satu kata pujian pun yang diucapkan beliau untuk orang yang terpelajar, Gantika. Murid-murid yang berada di tempat itu tidak mengerti. Mengapa Sang Buddha memuji biku tua dan tidak memuji kepada guru yang telah mengajari mereka? Karena itu, Sang Buddha menjelaskan permasalahannya kepada mereka. Pelajar yang banyak belajar, tetapi tidak mempraktekannya sesuai dhamma, adalah seperti penggembala sapi yang menjaga sapi-sapi untuk memperoleh upah. Sedangkan seseorang yang mempraktekkan sesuai dhamma adalah seperti pemilik yang menikmati 5 manfaat dari hasil pemeliharaan sapi-sapi tersebut. Jadi orang terpelajar hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya, bukan manfaat dari jalan dan hasil kesucian atau magga dan phala. Biku lainnya berpikir, dia mengetahui sedikit dan hanya bisa sedikit dalam menguraikan dhamma, telah memahami dengan jelas inti dari dhamma dan telah mempraktekannya dengan tekun dan penuh semangat, adalah seseorang yang berkelakuan sesuai dhamma atau anudhammacari, yang telah menghancurkan nafsu indria, kebencian, dan ketidaktahuan. Pikirannya telah bebas dari kotoran batin dan dari semua ikatan terhadap dunia ini, maupun pada yang selanjutnya.
Ia benar-benar memperoleh manfaat dari jalan dan hasil kesucian atau maga phala. Kemudian, Sang Buddha membabarkan syair 19 dan 20 berikut ini. Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu indria, kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar dan batin yang bebas dari nafsu, tidak melekat pada apapun, baik di sini maupun di sana, maka ia akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ